bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilu belum usai dan belum ada putusan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Yang jelas saat ini masih pertarungan antara KPU melawan Sirekapnya, ya, melawan Sirekapnya sendiri, sobat sewot. Kenapa? Karena banyak perhitungan yang tidak sesuai dengan form C hasil, ya. Form C hasil ini nggak sesuai itu di perhitungan Sirekap. Jadi KPU nih hari ini sedang melawan Sirekapnya sendiri, sehingga belum ketahuan siapa yang menang dan siapa yang kalah di Pilpres 2024, sobat sewot. Nah, jadi saat ini masih pada tahap KPU versus Sirekap, sobat sewot. Nah, maka mari kita kawal terus, sobat sewot, jangan kendor. Siapapun pemenangnya nanti, ya, menanglah dengan terhormat, ya. Menanglah dengan terhormat, sobat sewot, agar ya yang kalah bisa menerima dengan legowo, tanpa campur tangan lah, ya, tanpa campur tangan Pak Lurah dan antek-antek lembaga di bawahnya. Nah, cukuplah kali ini saja, ya, cukuplah kali ini terakhir pemilu yang selalu dibuat gaduh. Nah, buat sobat sewot yang lagi seneng keluar-keluar hak angket bakalan batal misalnya, ya, gara-gara nggak kelihatan perkembangannya hingga hari ini, slow aja sobat sewot, ya. Pertama, gugatan hasil pemilu itu baru bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi kalau hasil resmi KPU sudah keluar. Itu harus dicatat, sobat sewot. Jadi nggak usah khawatir, dan juga yang masih keluar-keluar di Konoha dan Wakanda Sauno, jangan keluar-keluar dulu lah, ya. Karena apapun ini masih menunggu hasil hasil putusan dari KPU. Kalau udah keluar nih hasil resmi putusan siapa menang siapa kalah dari Komisi Pemilihan Umum, baru kemudian gugatan hasil pemilu itu bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sobat sewot. Yang kedua, kita cek hak angket, ya. Hak angket itu, sobat sewot, adanya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, DPR-nya saja hari ini masih sedang menjalani reses. Jadi mereka menyerap aspirasi ke daerah-daerah, atau kalau bahasa kita mah lagi libur pulang kampung gitu kan. Dia pulang dapil. Mereka ini punya kewajiban untuk menyerap aspirasi di dapil. Jadi hak angket ini menunggu mereka selesai reses, baru kemudian hak angket insya Allah akan terus berjalan di DPR sono gitu kan, di gedung DPR Senayan, ya. Nah, dua hal ini, sobat sewot, sedang OTW insya Allah terjadi. Jadi warga Wakanda kalau nggak bersalah mah, ya, tenang aja, nggak usah kebakaran jenggot, jalani dengan harap-harap cemas. Kebenaran sedang on the track menuju untuk menemukan jalannya. Jadi kalian nggak perlu cemas, teman-teman yang ada di negara Wakanda. Ya, kebenaran sedang on the track untuk menemukan jalannya, insya Allah. Nah, ada juga sobat sewot yang ini lagi lucu-lucunya. Tadi malam Sewot TV sempat melihat di perkembangan Pilpres di akun X Twitter, ya. Ada yang lucu banget, ya, yang gokil abis gitu kan. Kenapa? Ini meski KPU belum mengumumkan siapa pemenang, ya, antara ketiga paslon, ya, calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 ini, rupanya, ya, diam-diam ada capres yang sudah yakin betul dengan menyatakan bahwa dirinya akan dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober 2024 mendatang. Nah, jadi udah ke sono, jadi udah kayak kelihatan gitu. Bulan Oktober saya dilantik, gitu-gitulah kira-kira. Ya, makanya saya akan melakukan ini.
karena saya Presiden Indonesia yang akan dilantik pada bulan Oktober 2024. Sekarang kita masuk di awal bulan Maret ya, Februari, Maret. Sekarang Maret tanggal 2, jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, tinggal 9 bulan lagi kayaknya udah ada yang yakin bahwa bulan Oktober akan dilantik sebagai presiden. Tetapi sekali lagi ini menunggu keputusan rekapitulasi secara nasional dan internasional juga, karena banyak TKI yang kerja di luar negeri yang kemudian harus dikoreksi juga hasil penghitungan suaranya di sana gitu. Nah, Sobat Sewot, masalah besar yang terjadi di negeri ini hari ini adalah ya, ketika rakyat dipaksa wajib bertindak konstitusional dan tunduk pada hukum, baik dalam menyampaikan pendapat, kritik ataupun melawan kezaliman. Sementara di pihak lain ya, para penguasa di negeri Wakanda bertindak sesuka hati dan terang-terangan mengakali rakyat dengan bertopeng langkah-langkah yang kelihatannya konstitusional. Padahal sesungguhnya ini agak diktatorial ya. Jadi makanya sekarang tuh jadi satu kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat Wakanda. Nah, Sobat Sewot, namun yang paling menyedihkan lagi adalah musibah di balik masalah tersebut, yakni ketika rakyatnya berdiam diri, tidak peduli dan membiarkan semua keadaan itu terus terjadi. Maka naudzubillah summa naudzubillah, mari kita sama-sama mengawal proses penghitungan KPU ini dengan seksama, jangan lengah, biar nanti tidak ada salah paham di antara kita semuanya, Sobat Sewot. Mungkin memang demikian takdirnya rakyat di negeri ini, Sobat Sewot, hingga semua mereka yang peduli pun pada akhirnya hanya mampu berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia sistem demokrasi di Indonesia ya, sangat luar biasa. Tahun 2024 ini pembunuhan karakter, pembunuhan kode etik dan lain sebagainya. Mari kita renungkan bersama hal tersebut. Nah, Sobat Sewot, narasi yang saya sampaikan sejak tadi ini hasil ngutip dari official akun X Lira ya, atau @naz_lira. Boleh dicek keabsahannya. Oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, saatnya Sewot TV menyampaikan rekapitulasi suara terbaru Pilpres 2024 di wilayah DKI Jakarta, yang hasilnya hari ini benar-benar imbang, Sobat Sewot, antara Prabowo Subianto dan Anies Rashid Baswedan. Nah, hasil rekapitulasi suara keduanya sementara ini masih imbang di ibu kota Jakarta. Oke, yuk kita cek bersama-sama kenapa ini bisa imbang. Berapa sih sebenarnya angka imbangnya? Oke, kita lihat progres suara masuk, Sobat Sewot, 47,2%. Sekali lagi saya ulangi biar dicatat ya. Di DKI Jakarta ini progres suara masuk sudah mencapai 47,2%, belum nyampe 50%. Nah, sebanyak 14.524 dari 30.766 TPS seluruh Jakarta, se-DKI Jakarta, jadi udah 14.524 TPS yang terkumpul datanya, sehingga kalau kita persentasekan ini ada 47,2% ya. Makanya Sobat Sewot, ini kalau udah nyampe 50% barangkali nanti ada pergeseran angka. Nah, sementara ini masih imbang antara paslon 1 dengan paslon 2, yakni sama-sama ada di persentase 41,3%. Paslon 1 41,3%, kemudian paslon 2 ini 41,3% juga. Sementara paslon 3 ini sudah 17,4%. Berapa sih perolehan suara antara paslon 1 dengan paslon 2? Oke, paslon 1 Sobat Sewot memperoleh suara 1.145.357. Sementara paslon 2 1.145.404 suara. Dan paslon 3 yang persentasenya 17,4% ini meraup suara di Jakarta 481.811 suara. Nah, ini yang kemudian hari ini sedang dibicarakan di berbagai tempat dan kesempatan, bahwa baru kali ini per hari ini ya, update terbaru di Sewot TV yang kemudian perolehan suara sementara paslon 1 dan paslon 2
imbang, ya, ada di angka 41,3%. Pasangan Amin 41,3%, pasangan Prabowo Gibran 41,3%. Ya, Ganjar Mahfud lagi-lagi ada di bawah, di dasar 17,4%. Namun sekali lagi bahwa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa kita harus punya satu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dimanapun, di semua tempat, di semua waktu. Hanya Allah, ya, kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu'til mulka man tasya, Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada yang Ia kehendaki. Entah nantinya misalnya Prabowo Subianto sama Gibran Raka Buming Raka, atau pada akhirnya ada 2 putaran kemudian Allah memasrahkan kekuasaan kepemimpinan di Indonesia atau presiden lah gitu ya kepada Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ini sama-sama masih belum ketahuan gitu. Meskipun misalnya angka di Sirekap KPU ini sementara masih memberikan angka yang unggul kepada pasangan paslon nomor 2 Prabowo Gibran gitu. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, bahwa murni kita harus kembali kepada agama. Kemarin ada yang komentar tuh, wah jangan bawa-bawa agama, ini politik bung gitu kata ke Sewot TV. Bro, kalau tidak ada agama ya, maka sistem demokrasi akan kacau balau. Maka sistem pemerintahan dimanapun akan sangat kacau balau kalau tidak disetir oleh agama ya. Jangan kemudian kalian punya keyakinan bahwa di Amerika tuh, lihat di Amerika, iya agamanya apa coba ya kan? Agamanya Kristen di sana. Maka agama Kristen yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Amerika Serikat misalnya. Di Indonesia kebetulan mayoritas adalah penduduk kaum muslim gitu. Kita yang muslimin muslimat, mukminin mukminat Sobat Sewot, maka kemudian agama Islam ya sebagai agama mayoritas kita di Indonesia gitu. Penduduknya gitu kan, agama penduduk mayoritas gitu. Nah, ini yang harus kemudian dijadikan dasar dalam perilaku, sikap, moralitas dan lain sebagainya. Kalau agama sudah harus dikesampingkan, maka yang terjadi hanyalah akan perpecahan antara kita ketika kita beda pilihan. Ada yang milih paslon 1, ada yang milih paslon 2, ada yang milih paslon 3 misalnya. Maka agama kemudian hadir ya di tengah-tengah kita sebagai hakim tertinggi dalam menerima hasil putusan. Makanya saya sekali lagi mengingatkan Sobat Sewot sekalian bahwa hasil quick count, hasil read count ya yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini merupakan salah satu contoh agar kita tidak jauh, tidak pergi, tidak menghindar dari prinsip-prinsip moralitas yang diajarkan dalam agama Islam, sehingga kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa menjalani kehidupan yang aman, tentram ya. Karena kehidupan yang tentunya ke depan ini Indonesia akan menghadapi ujian-ujian yang sangat luar biasa. Tetapi Sobat Sewot, secara lebih detail besok saya akan sampaikan buat kalian semuanya insya Allah. Karena rekapitulasi nanti hari kelima masih akan berjalan insya Allah nanti malam. Kemarin kan sudah hari keempat rekapitulasi suara secara nasional oleh KPU, tetapi kita tunggu apakah akan ada kejutan-kejutan angka yang baru di Sirekap dan situs KPU dan juga situs pemenangan paslon 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Salam perubahan Sobat Sewot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.